Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Pada video kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai beberapa pertanyaan mengenai ginjal. Di mana pertanyaannya itu ada yaitu jelaskan bagaimana kondisi ginjal anak saat terdiagnosa gagal ginjal akut. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, jelaskan apa saja bahan kimia yang aktif yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan bagaimana cara mencegah terjadinya penyakit gagal ginjal. Nah, jawaban yang pertama itu akan disampaikan oleh rekan saya. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 mengenai bagaimana kondisi ginjal anak saat terdiagnosa gagal ginjal. Ketika seorang anak didiagnosis menderita gagal ginjal akut, kondisi ginjalnya mengalami kerusakan yang cepat dan signifikan. Gagal ginjal akut pada anak terjadi ketika fungsi ginjal tiba-tiba menurun dalam waktu singkat, biasanya dalam hitungan jam ataupun hari. Kondisi ini dapat mengancam nyawa dan memerlukan perawatan yang segera. Gejala yang mungkin muncul pada anak dengan gagal ginjal akut termasuk penurunan produksi urin, peningkatan kadar kreatinin dan urea dalam darah, penurunan tekanan darah, retensi cairan yang menyebabkan pembengkakan, kelelahan, kebingungan, mual, muntah, dan gangguan elektrolit. Anak-anak dengan gagal ginjal akut juga dapat mengalami gejala yang mendasari penyebabnya seperti infeksi, dehidrasi, keracunan, ataupun penyakit autoimun. Baik, saya akan melanjutkan untuk pertanyaan yang kedua. Jadi, jelaskan apa saja bahan kimia yang aktif yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak. Jadi, ada beberapa bahan kimia aktif yang dapat menyebabkan gagal ginjal akut pada anak, antara lain misalnya obat-obatan nephrotoksik, yaitu beberapa jenis obat seperti aminoglikosida, misalnya gentamicin, obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID, kemudian ada kontras media yang digunakan dalam pemeriksaan radiologi, obat kemoterapi, itu juga bisa menyebabkan kerusakan ginjal pada anak. Kemudian ada yang bersifat racun atau toksik. Jadi, paparan terhadap racun tertentu seperti racun jamur misalnya Amanita phalloides, kemudian ada racun pestisida yang bisa kita temukan di makanan, misalnya di sayur, dan bahan kimia beracun lainnya yang dapat menyebabkan gagal ginjal akut pada anak. Kemudian ada infeksi. Jadi ada beberapa infeksi serius seperti infeksi saluran kemih yang berlanjut, kemudian infeksi menular seksual, dan juga atau infeksi sistemik yang melibatkan ginjal dapat merusak dari fungsi ginjal pada anak. Kemudian hipovolemia, jadi kekurangan cairan yang signifikan dalam tubuh yang misalnya diakibatkan oleh diare berat, kemudian ada muntah yang berlebihan atau dehidrasi parah, itu dapat menyebabkan penurunan aliran darah ke ginjal dan dapat mengakibatkan gagal ginjal akut pada anak. Baik, selanjutnya nomor ketiga yaitu ada beberapa langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya penyakit gagal ginjal. Saya ingin mengasih beberapa tips. Yang pertama itu kita harus minum cukup air, yang dimana minum air ini minimal 2 liter sehari, dan memastikan mengkonsumsi cairan air ini setiap hari dapat membantu menjaga fungsi ginjal yang sehat dan menghindari kita dari yang namanya kekurangan air atau dehidrasi. Kemudian yang kedua itu kita akan makan makanan sehat, dimana jika kita makan makanan yang sehat, itu akan mendorong pola makan yang sehat, yang kaya akan buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, membantu kesehatan ginjal. Kemudian yang ketiga, menghindari obat-obatan yang berbahaya. Di mana pada tips ini kita harus memastikan tidak menggunakan obat-obatan yang dapat merusak ginjal atau menggunakan obat-obatan sesuai petunjuk dokter. Bisa juga jika kita minum obat-obatan, kita harus lebih meminum banyak air. Kemudian ada mencegah infeksi, di mana melakukan langkah-langkah pencegahan infeksi seperti mencuci tangan dengan baik, menghindari kontak dengan orang yang sakit, dan mendapatkan imunisasi yang diperlukan.
Kemudian yang selanjutnya yaitu mengawasi tekanan darah. Jika anak memiliki risiko tinggi mengembangkan penyakit ginjal, penting untuk kita memantau tekanan darahnya secara teratur dan memastikan tekanan darah tetap dalam keadaan normal. Kemudian tips yang terakhir yaitu mengendalikan kondisi medis yang mendasari. Jadi jika seseorang mengalami kondisi medis yang dapat menyebabkan kerusakan ginjal seperti diabetes atau penyakit autoimun, penting untuk mengelola kondisi tersebut dengan baik, jika perlu dengan bantuan dokter. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Baiklah, sekian jawaban dari beberapa pertanyaan yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada jawaban yang kurang tepat atau penyampaian kata yang kurang tepat. Akhir kata kami mengaturkan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Terima kasih.